seperti apa ini store pertama Kainot sebagai sahabat seperti apa? Iya, sebenarnya ini bukan store pertama. Aku tahu banget perjalanan Delia dari zamannya awal-awal Delia tuh jualan baju, apa namanya, jualan butik, produksi brand sendiri, sama bazar-bazar kemana-mana gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa aku hadir di sini ya tentu saja pengen mensupport sahabat kecil aku. Karena memang aku tahu perjuangannya Delia itu seperti apa gitu ya. Dia ini adalah salah satu orang yang cukup konsisten, apalagi di dunia brand gitu ya, fashion. Tahu banget lah zaman awal-awal dulu aku juga sempet nih kayak Delia, cuman aku nggak bertahan gitu ya, karena makanya orang yang bisa bertahan di bisnis usaha seperti ini nih orang-orang yang tangguh gitu ya, menurutnya Delia di usaha seperti sekarang. Jadi aku support banget, ngedukung banget, mudah-mudahan usahanya lancar, sukses, berkah, barokah, dan juga tentu saja apa namanya aku keras. Tapi sempat apa namanya sharing-sharing nggak sih mungkin modelnya kayak gimana nih? Gimana? Kayaknya enggak ya, soalnya memang aku bukan bidangnya di fashion gitu ya. Aku sih penikmat aja, tapi kalau Delia tuh justru memang dia sudah cukup apa namanya paham banget lah gitu ya. Jadi kayaknya Delia juga punya tim sendiri. Tampaknya sih udah nggak membutuhkan juga apa namanya ngobrolin tentang style bagus apa enggak gitu ya. Dan kalau yang aku sih sebenarnya beberapa kali waktu zamannya Bazar tuh sempat beli bajunya Delia, atau kadang-kadang juga pernah waktu dulu Delia produksi produk baru, kadang-kadang minta tolong aku untuk promosiin lewat story, terus kirim-kirim barang. Ya sebenarnya saling support deh ya, kan macam-macam caranya ya. Bisa kita dengan membeli, atau misalnya Delia butuh exposure untuk promosi di Instagram aku, jadi Delia kirim produknya gitu aja sih. Dah, oke? Kainot tapi melihat Kak Delia sendiri, maksudnya tadi juga sempat sharing ke kita juga kelihatan di sini support sebagai seorang sahabat seperti apa sih? Dia mau mengalihkan dengan usaha, tadi juga sempat seperti apa sebagai seorang sahabat? Jadi gini ya, kita tuh kan memang sebenarnya walaupun apa ya, aku tahu Delia itu dari kecil gitu ya. Terus habis kayak gitu sebenarnya walaupun kita jarang ketemu, tapi selalu ada aja waktu-waktu memang akhirnya mempertemukan aku sama Delia. Masa lalu Delia tuh sempat ada hubungannya sama aku karena memang kebetulan mantannya aku kenal gitu ya, satu sekolah dulu sama aku. Jadi memang ibaratnya hai tante. Jadi memang lumayan circle-nya deket lah. Selain juga Delia sepupu juga sama salah satu juga sama pelatih. Jadi memang sebenarnya banyak lah yang aku tahu tentang Delia gitu ya. Kalau ditanya supportnya apa sih sebenarnya, karena saling sayang, walaupun mungkin bentuknya bukan dengan ketemu setiap hari, walaupun mungkin bentuknya juga bukan dengan komunikasi setiap saat, tapi yang namanya kita kenal dari kecil gitu ya, pasti kita berharap dan juga kita berdoa supaya sahabat-sahabat kita atau teman kita dari kecil itu tuh apa namanya ya, mendapati kehidupan yang jauh lebih baik dan yang lain-lain gitu ya. Terus beberapa kali juga pas kemarin dia lihat sempat ketemu sama siapa, terus jalan sama siapa, tapi ternyata tidak berhasil lagi. Ya aku tuh bukan tipe kalau orang yang ikut campur gitu ya, cuman kadang-kadang ayo Del, semangat Del, atau misalnya aku bilang ya udah fokus aja dulu sama diri kamu sendiri, karena menurut aku mungkin ini momennya untuk Delia tuh jadi bisa lebih apa ya, kayak sekarang akhirnya bisa kita bikin sendiri gitu ya, kita lihat sendiri bahwa ternyata setelah Delia fokus sama dirinya, dia bisa punya butik, dia bisa produksi, dia bisa nyanyi kemana-mana. Mungkin sekarang rezekinya adalah ya udah, mungkin kesempatannya adalah lo jalanin yang ini dulu nih, nanti perlahan-lahan pasti insya Allah akan jadi sendirinya. Kalau emang akan ada jodohnya pasti akan ada. Tapi juga ada jodohnya nggak sih? Cari jodoh mencari. Aku tipe orang yang tidak pernah menjodoh-jodohin orang gitu, karena aku tahu banget tiap orang tuh seleranya berbeda ya gitu ya. Takutnya nih kalau misalnya kita ngejodohin orang gitu ya, misalnya aku punya kenalan terus pengen jodoh-jodohin, terus tiba-tiba ternyata orang ini nggak capable, atau misalnya tiba-tiba di dalam pas lagi mereka dekat ada drama-dramanya terus gue terlibat, gue males banget deh gitu ya. Jadi aku tipe orang yang jarang banget, justru malah nggak pernah ngejodohin orang. Tapi berharap jodoh seperti apa sih untuk Delia ke depannya sebagai sahabat? Kayaknya tiap orang punya harapan yang sama ya gitu. Tentu saja berharap bahwa sahabatnya punya pasangan yang bisa mendampingi dia gitu ya, karena bisa dibilang kan
Delia punya cerita yang hampir mirip lah sama kehidupan aku gitu ya. Terus habis kayak gitu apa namanya, bukan cuma yang memikirkan diri sendiri, tapi harus ada keluarga yang dipikirkan gitu. Dan memang kalau ditanya harus seperti apa, tentu saja ya tadi itu yang bisa mendampingi, yang bisa mengerti Delia, yang bisa membimbing tentu saja apa namanya, membimbing Delia ke arah yang lebih baik dan bisa membuat Delia lebih nyaman dan juga bahagia di kehidupan. Kayak update sedikit dong soal kasus yang pinjol itu udah sejauh mana sih? Emang itu saya? Emang itu gue? Karena masalah ini sebenarnya sih gue nggak mau ngomongin ini ya, karena akhirnya tagline-nya, baiknya seolah tuh mau mengatakan tuh gue yang kena. Jadi makanya gue gak pernah mau ngomong gitu ya, karena bukan saya yang kena, mohon maaf nih gitu ya, bukan saya yang kena. Jangan sampai akhirnya gara-gara judul, kan bagaimanapun juga kalian punya tanggung jawab nih ngasih nama judul apa seolah-olah aku yang kena, padahal isinya orang kan zaman kita kan sekarang jarang banget ya orang mau baca artikel terlalu panjang. Tapi kalau misalnya kalian kasih judulnya yang seolah aku yang kena pinjol, jadinya kayak seolah tuh gue yang punya utang, Bo gitu ya. Tapi kalau misalnya aku progresnya dari mana, progresnya harus diselesaikan. Itu terjadi bukan sama aku, intinya sekali lagi ya. Terus yang dilakukan adalah dibayar. Lo nggak bisa lari karena bagaimanapun juga yang namanya utang harus dibayar. Titik. Tapi kalau klarifikasinya, Apa? sih klarifikasinya sendiri apa sih memang yang Ada kesalahan orang yang ada di keluarga aku dan aku emang gak mau kasih tahu siapa orangnya. Gak baik lah. Maksudnya kayak gimana pun juga nggak mungkin lah tiba-tiba gue kasih tahu dia nih ya. Itu kan namanya juga ngejatuhin keluarga aku sendiri ya. Intinya ada salah satu orang yang ada di keluarga aku. tapi kayak itu kan masuk pencurian data pribadi. Enggak sampai kayak gitu kok. Yang terjadi tidak seperti yang di kebanyakan karena yang bersangkutan bukan kepinjol ilegal ya. Jadi nggak ada yang apa namanya, ibaratnya tuh ngancem-ngancem keluarga aku, nggak ada yang nelfon-nelfonin orang-orang yang diteleponin dia, nggak ada yang seperti diberitakan kok. Intinya memang yang bersangkutan itu mendapatkan tagihan yang banyak sekali, tapi itu semuanya adalah legal gitu ya. Jadi memang apa namanya, apa sih istilahnya tuh, pinjaman online yang memang legal, yang ada daftar-daftar di OJK gitu ya. Jadi itu sistemnya adalah cicilan yang memang harus dibayarkan, itu aja sih. Totalnya berapa sih? Banyak pokoknya. Dari 20 pinjol. Tapi Enggak, itu lebih dari 20 pinjol. Apa? lebih dari 20 pinjol. 20 pinjol. Beritanya jadi soal apa? Nah itu dia nggak tahu. Kalau misalnya ditanya, sebenarnya kayak gini ya, kita kan darurat baca, ya kan? Orang-orang kita kan darurat baca. Aku tulis di story, cuma ngasih tahu bahwa lo hati-hati nih sama namanya pay letter dan segala macam. Jangan sampai terjebak gara-gara nominalnya besar, terus ternyata kita nggak bisa bayar, akhirnya lo kemakan lagi, tergulung lagi. Sebenarnya maksudnya aku cerita kayak gitu di story aku di Instagram, ngasih tahu, ternyata bukan cuma selama ini kan kita mikirnya cuma ada orang yang terjerat pinjol bla 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 bla. Aku pikir nggak akan pernah terjadi di keluarga aku sendiri. Ternyata terjadi di keluarga aku sendiri. Aku cuma cerita doang, jadi cuma ngasih tahu ke followers aku supaya hati-hati sama namanya pay letter, karena yang terjadi sama orang yang bersangkutan itu adalah tentang pay letter. Kalau ditanya kenapa tiba-tiba jadi Eno, ya nggak tahu, karena akhirnya banyak berita-berita yang cuma nyomot aja dari instastory aku, tidak membaca ulang, tidak bertanya ulang dan segala macam, asal dinaikin aja. Terus habis kayak gitu mengatakan bahwa Eno Lerian terjerat pinjol gitu, padahal bukan gue orangnya gitu. Berarti sekarang ini sudah tidak berhubungan lagi, maksudnya udah lunas ya Mbak? Enggak, masih ada cicilan masih sampai tahun depan. Tapi kayak Eno yang bayar cicilannya. Mau nggak mau karena memang itu keluarga aku, salah satu di keluarga aku yang akhirnya bisa bantu cuma aku sama suami aku gitu soalnya. Berarti ini nominal cukup besar ya? Nominal besar. Kalau misalnya gua lah nggak sampai 300 jutaan kok, gila lo 300 juta, 100 juta nggak sampai 300 juta lah gitu, hampir mendekati 100 juta. Tapi soal sampai jual barang-barang katanya kan? Enggak. Oh, jual barang-barangnya dia. Barang-barangnya dia. Jadi memang yang bersangkutan ini punya hobi lah gitu ya, karena masih umurnya juga masih cukup muda, punya hobinya yang mungkin menurut aku juga kayaknya sebenarnya kayak nggak ada mutunya gitu ya, nggak ada faedahnya buat orang-orang kayak gue yang umurnya emang udah dewasa gitu ya. Tapi buat dia mungkin ada kesenangan sendiri, sedangkan kalau beli produk-produk itu, barang-barang itu lumayan agak-agak mahal kan. Nah jadi kayaknya aku kesel gitu kan, maksudnya kayak lo beli ginian aja bisa sampai ngutang, ya udah akhirnya yang harus dilakukan adalah lo jual itu barang-barang lo buat bayar utangnya gitu maksudnya, supaya jual-jual barangnya tuh barang-barang yang dia beli gitu kan dengan cara menghutang. Maunya aku itu barang-barang yang lo beli lo jual-jualin buat lo bayar utang. Tapi kayak Eno, tapi nggak sih kayak Eno sendiri mungkin kan ini yang kan orang jadi
Aku tuh nggak, ya udah tahu jawab ya. Namanya juga kita keluarga. Kalau kita punya keluarga dalam keluarga kena musibah, masa sih kita mau diam aja? Namanya juga kita sama-sama saling membantu gitu ya. Ya intinya gini lah, musibah dari setiap keluarga itu kan macam-macam adanya ya. Entah itu musibah ya macam-macam lah. Mungkin salah satunya yang sedang terjadi di keluarga aku adalah musibah untuk masalah materi atau keuangan ini gitu ya. Kan kita nggak mungkin mau diem aja ya, namanya juga menolong gitu ya. Ya insya Allah lillahi ta'ala tujuannya emang berniat baik supaya memperingan urusan keluarga aku sendiri, biar supaya dampaknya pun juga jadi baik buat keluarga kami, dan juga pengingat juga nih buat dia gitu yang bersangkutan untuk akhirnya nih jadi nggak kegampangin juga lah yang namanya pinjam-pinjam duit. Jadi pelajaran banget ya. Iya pasti pelajaran buat orang ini, karena memang ini masih umurnya masih belum cukup dewasa, walaupun sebenarnya umurnya udah cukup dewasa, udah 20-an something lah. Cuma memang yang bersangkutan masih ngerasa bahwa gampang lah. Kan tiap orang tuh memang pasti ada momen dimana mereka pasti akan ngedapetin ujian hidup. Ya mudah-mudahan ujian yang sedang dia alami kemarin ini jadi pelajaran banget ya. Tapi sisa berapa lagi ujian? Berapa bulan lagi atau Pokoknya masih banyak. masih setahun lagi? Masih banyak. Aku nggak mau tahu detailnya, pokoknya itu masih banyak. Mungkin update anak-anak sama Udah ya, udah kan. Tadi ngomongin Delia jadi kemana-mana. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.